Nama saya Fadli Nurul Iza dari kelas 9A, ingin literasi tentang COVID-19. Pandemi COVID-19 Coronavirus Disease tahun 2019 yang pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Kemunculan COVID-19 diduga berhubungan dengan pasar grosir makanan laut Wuhan yang menjual hewan hidup. Pasar ini memiliki ribuan kios yang menjual berbagai hewan, seperti ikan, ayam, burung, kelelawar, marmut, ular berbisa, rusa bintik, dan binatang liar lainnya. COVID-19 merupakan penyakit baru dan para ahli masih terus meneliti sejauh mana keganasan dan tingkat penyebarannya. Semua orang berusaha mengikuti informasi perkembangan yang berubah cepat tentang wabah COVID-19. Virus ini telah menyebar ke lebih dari 187 negara sejak Desember 2019. Negara-negara yang memiliki banyak kasus telah mengeluarkan regulasi baru untuk menghentikan penyebaran virus dan mengatasi KLB atau kejadian luar biasa. Wabah COVID-19 merupakan masalah global yang perlu penanganan super serius. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020 menyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Berdasarkan data dari covid19.go.id, Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkiti COVID-19. Tercatat 579 orang dinyatakan positif, 49 orang meninggal, dan 30 orang dinyatakan sembuh. Pemerintah dan masyarakat bersatu untuk melawan COVID-19 dengan melakukan upaya pencegahan agar tidak meluas. Di antaranya, membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, membentuk pengaduan dan informasi secara online tentang COVID-19, menganjurkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, gerakan cuci tangan menggunakan air bersih, penyemprotan dan sterilisasi perkantoran, serta tempat fasilitas umum. Kegiatan belajar mengajar lembaga pendidikan diliburkan. Menganjurkan masyarakat tidak melakukan bepergian atau kunjungan keluar kota jika tidak ada keperluan yang urgent. Menerapkan konsep social distancing dan membubarkan kerumunan massa yang tidak perlu. Bahkan MUI sebagai organisasi yang memiliki otoritas keagamaan juga mengeluarkan fakta tentang pelaksanaan salat berjamaah dan salat Jumat dapat dikerjakan di rumah, serta meliburkan sementara kegiatan keagamaan yang sifatnya mendatangkan kerumunan massa. Penyebaran wabah COVID-19 sangat cepat menyebar ke 187 negara. Begitu juga informasi yang berkaitan dengan perkembangan COVID-19 sangat deras beredar melalui media online dan media cetak, terutama media sosial seperti WhatsApp, Twitter, dan Instagram. Beragam informasi COVID-19 disuguhkan dan selalu berubah cepat, baik informasi positif yang bermanfaat bagi masyarakat maupun informasi negatif yang cenderung menjerumuskan dan menyesatkan masyarakat. Globalisasi menjadikan dunia berada dalam genggaman dan mempermudah untuk memperoleh akses informasi perkembangan COVID-19. Informasi dan berita pandemi COVID-19 saat ini menjadi hidangan yang setiap saat bisa diakses, dilihat, didengar, dibaca, dan bahkan datang sendiri tanpa diminta di gadget dan smartphone. Maka hari-hari ini kemampuan literasi masyarakat benar-benar diuji dalam menerima informasi berita tentang COVID-19.
beberapa kejadian yang menunjukkan kemampuan literasi masyarakat masih lemah. Hal ini terlihat pada kasus panik buying di Surabaya dan Purwokerto sebagai dampak menerima informasi hoaks tentang wabah COVID-19. Kesalahan masyarakat dalam menerima informasi dan berita tentang COVID-19 yang tidak sempurna menjadikan perilaku sebagian masyarakat melakukan belanja berlebihan untuk tujuan menimbun barang atau panic buying. Dampaknya secara ekonomi akan terjadi kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan harga barang menjadi meroket, seperti kesulitan mencari masker, hand sanitizer, tisu toilet, dan berbagai kebutuhan dasar sembako. Tiba-tiba harga rempah-rempah menjadi mahal, karena rempah sebagai untuk membuat jamu tradisional dianggap oleh sebagian masyarakat dapat menyembuhkan COVID-19. Akhirnya masyarakat ramai-ramai tanam obat keluarga atau toge seperti jahe merah, kunyit, temulawak, kencur, dan sebagainya dengan harga yang tidak wajar atau mahal. Gerakan GLN yang dicanangkan pemerintah tahun 2017 bukan hanya membaca dan menulis, tetapi juga menambah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang membuat masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis dan selektif dalam setiap menerima informasi. Saat ini merupakan momentum yang terbaik untuk menguji kemampuan literasi masyarakat dengan melakukan seleksi dan memfilter segala informasi terbaru tentang COVID-19 sebagai wabah yang membahayakan. Mari menggunakan media sosial dengan sentuhan literasi untuk berbagi informasi COVID-19 yang benar kepada keluarga, kerabat, rekan kerja, dan lingkungan warga. Semoga pandemi COVID-19 segera teratasi dan berlalu sehingga masyarakat dapat beraktivitas kembali seperti semula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.